terbuat dari emas dan perak. Made of gold and silver. Subhanallah. Subhanallah. Gimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat-sahabatku selalu berada dalam kondisi sehat walafiat dan dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Om Haji yang selalu mengajak untuk mengkaji ilmu-ilmu agama, membahas hadis-hadis Rasulullah SAW dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan kajian kita mengenai satu ilmu yang sangat penting, ilmu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang merindukan tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang menjadi tujuan akhir, yaitu tentang surga. Setiap orang yang merindukan surga wajib untuk mengetahui tentang surga, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengkaji tentang surga-surga Allah ini, kita akan semakin mendekatkan diri kita dengan surganya, dan kita akan termotivasi terus untuk melakukan amalan-amalan yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga-surga tersebut. Baik, untuk mengawali kajian kita ini, mari bersama-sama kita mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, judulnya adalah Ada Apa Dengan Surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kita kan sudah membahas tuh, mengkaji banyak sekali di dalam surga itu, ada ini, ada itu, ada ini. Nah, kita akan lanjutkan sifat-sifat surga yang selanjutnya. Sifat-sifat surga. Di dalam surga, setelah kita sudah tahu tentang adanya pintu-pintu surga, adanya rumah-rumah surga, adanya pakaian-pakaian surga, dan bagaimana postur-postur tubuh manusia di dalam surga. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan sifat-sifat surga yang selanjutnya. Ternyata di dalam surga itu ada bangunan-bangunan surga Allah. Masya Allah. Dan bangunannya itu tidak sembarangan. Bangunan-bangunnya itu terbuat dari emas dan perak. Made of gold and silver. Subhanallah. Subhanallah. Gimana itu? Kalau kita lihat ada satu bangunan terbuat dari emas dan perak dinding-dindingnya. Pilar-pilarnya. Batu-batu batanya terbuat dari emas dan perak. Gimana itu? Kita bisa bayangkan apa enggak? Masya Allah. Di Indonesia aja emas itu satu batang. Jangankan batang, ini batangannya yang kecil aja. Harganya sudah berjuta-juta. Gimana ini? Seluruh bangunannya terbuat dari emas dan perak. Subhanallah. Dari mana sih kita dapetin informasi tentang ini? Tentunya dari Rasulullah. Maka dari itu kita akan bacakan hadisnya. Qala qulna ya Rasulullah. Ini para sahabat-sahabat Rasulullah itu sering banget nanyain tentang surga Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa mereka itu sudah sangat rindu ingin masuk ke dalam surga Allah. Tujuan mereka adalah surga Allah. Semangat mereka berjuang karena surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengkaji tentang surga-surga Allah ini mirip seperti sahabat yang lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan para sahabat nanti dikumpulkan bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Hadithna anil jannah ya Rasulullah. Tolong dong ceritain tentang surga itu kondisinya. Ma bina'uha, bagaimana bangunan-bangunan surga itu? Subhanallah, subhanallah. Bangunan-bangunan surga itu gedung-gedungnya gimana ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin. Surga itu bangunannya dibangun
dari emas dan perak. Wa milatuha al-miskul azfar. Dan perengkat antara batu bata yang terbuat dari emas itu dengan batu bata yang lainnya, itu perekatnya, kalau kita mah semen lah ya, semennya, itu al-miskul azfar. Parfum yang paling terwangi, yang paling terbaik. Subhanallah. Subhanallah. Makanya kita sering mendengar, bahkan Rasulullah jelaskan bahwa surga itu bisa tercium dari berjuta-juta mil. Kenapa? Karena memang surga ini dibangun dengan semennya aja terbuat dari parfum yang terbaik. Subhanallah. Wa hasba'uha al-lu'lu'u wal yakut. Pasir-pasirnya, kerikil-kerikilnya itu terbuat dari mutiara-mutiara, batu-batu berlian. Subhanallah. Kita nggak tahu nama-nama batu-batu itu kan bermacam-macam tuh, yang berwarna-warni, yang mengkilat-mengkilat, yang bersinar gitu ya. Yang warnanya ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Subhanallah. Dan itu adalah kerikil-kerikil atau pasir-pasir yang dibangun untuk membangun bangunan surga. Subhanallah. Wa turabuha az-za'faran. Sedangkan debunya, tanahnya itu terbuat dari safran. Za'faran. Kita menyebutnya dengan safran. Kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Dubai atau Uni Emirat Arab, di sana banyak diperjualbelikan safran. Masya Allah, harganya itu hitungannya per gram. Makanya saffron itu disebut dengan rempahan yang paling termahal di dunia. Karena hitungannya dengan gram. Ini tanahnya, debu-debunya terbuat dari saffron. Subhanallah. May yadkhuluha yan'am. Siapa saja yang masuk ke dalam bangunan-bangunan surga itu, dia akan merasakan penuh kenikmatan yang luar biasa. Wala yab'as, dan dia tidak memiliki rasa galau, enggak lagi risau, enggak lagi khawatir, enggak lagi suntuk, enggak bakalan dia mengalami itu lagi. Wa yakhlud wala yamut, dia akan abadi, tidak akan pernah mati lagi. Subhanallah. Wala tabla thiyabuhu, dan dia pakaiannya tidak akan pernah kotor dan lapuk. Wala yafna syababuhu, mudanya, kulitnya, segarnya nggak bakalan pudar. Dia selalu muda, always young. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, sekarang kita pengen tahu bagaimana caranya kita mendapatkan gedung-gedung surga itu. Pengen mendapatkan bangunan-bangunan surga yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu. Subhanallah. Nah, ini dia. Kita amalkan ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, man qara'a qul huwallahu ahad. Siapa saja yang membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Surat yang sangat ringan dibaca ya. Hatta yakhtimaha asyra marrat, sampai selesai dia baca. Hanya 4 ayat saja. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hanya 4 ayat saja. Dia membacanya surat ini asyra marrat, berulang-ulang kali, 10 kali. Subhanallah. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia satu gedung di surga. Subhanallah. Zikirnya, bacaannya ringan, tapi mendapatkan satu bangunan di surga. Qasran. Masya Allah. Kalau rumah, bait. Kalau istana, qasran. Subhanallah. Jadi qasran itu artinya istana. Kalau kita mendengarkan istana kan, besar, indah, cantik, bagus. Subhanallah. Jarang-jarang nih. Kita di dunia paling cuma punya rumah, belum punya istana. Nah, insya Allah dengan mengamalkan ini kita akan mendapatkan istana-istana Allah Subhanahu wa taala. 4
ayat yang ringan 10 kali. Mau kita amalkan? Yuk sama-sama kita amalkan. Sekarang juga. Yuk bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan satu istana di surga. Subhanallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Masya Allah. Jadi kita amalkan ini. Ini bagian daripada amalan-amalan. Yang kedua adalah ibu-ibu. Kalau mau pergi ke pasar belanja, atau bapak-bapak beserta keluarganya pengen pergi ke mall, pokoknya tempat pembelanjaan apapun. Ya, yang di dalamnya ada penjual, ada juga pembeli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amalan nih. Ini kita dapat apaan nih amalannya nih? Man dakhala suq, siapa saja yang masuk ke dalam pasar, mall, pasar pokoknya. Faba'a fiha, dia adalah penjual yang menjual barangnya. Jadi penjual juga sama. Washtaro, atau pembeli yang membeli barang di dalamnya. Faqala, dan dia ketika memasuki pasar, dia mengucapkan. Ini dia doanya, gampang banget doanya yang sering kita ucapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ingat nih dia doanya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal itu. Alah, ini mah zikir setelah sholat biasanya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Ketika orang pergi ke pasar, ketika dia tuh pergi ke mall, baca ini. Rasulullah katakan, kataballahu lahu alfi hasanah. Maka dia akan ditulis pahala kebaikan sebanyak alfi hasanah. 1000 berarti 1.000.000 kebaikan pahala. Subhanallah. Wa maha anhu alfi sayyi'ah. Dan akan dihapuskan semua dosa-dosanya alfi 1.000.000 dosa. Masya Allah. Masya Allah ngucapin ini saja. Masya Allah. Makanya ketika kita lagi mau belanja nih ke pasar, ibu-ibu, nih, amalkan. Pokoknya yang sering pergi ke tempat-tempat perbelanjaan, nah, hafalkan doa ini, subhanallah. 1.000.000 pahala dikasih, dihapus 1.000.000 dosa. Terakhir nih hadisnya. Wabana lahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan satu bangunan rumah di surga. Subhanallah. Luar biasa. Subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Hakim dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Ya. Baik, kita lanjutkan amalan-amalannya. Yang pertama tadi apa tuh? Baca qul huwallahu ahad 10 kali. Yang kedua, masuk ke dalam pasar membaca doa. Ya. Kemudian yang ketiga sekarang. Yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man bana masjidan lillah
Allah, siapa saja yang bersedekah untuk pembangunan masjid, bersedekah untuk pembangunan masjid, kama fasiqitatin, mirip dia menyumbangkan sesuatu untuk pembangunan masjid itu nggak harus besar, ya. Kama fasiqitatin, mirip seperti sarang burung besarnya. Au asghar, bahkan lebih kecil daripada itu. Maksudnya apa? Maksudnya nggak harus besar-besar berjuta-juta, enggak. Jadi kalau ada pembangunan masjid, orang miskin pun bisa mengamalkan ini. Masya Allah. Kama fasiqitatin, mirip seperti sarang burung, buntut burung. Masya Allah kecilnya. Berarti kalau kita bawa satu batu bata itu ya, yang merah itu kita kasih ke masjid untuk pembangunan masjid, itu lebih besar daripada yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini. Subhanallah. Ya. Kasih pasir satu karung lebih besar daripada yang disebutkan oleh Rasulullah. Subhanallah. Apa yang terjadi dengan orang yang melakukan ini? Banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan sama Allah satu rumah, satu bangunan di surga. Subhanallah. Makanya benar kalau ada orang yang banyak berlomba-lomba untuk menyumbangkan atau bersedekah dalam pembangunan masjid, karena juga sedekah itu jariyah dia. Jariyah itu artinya pahalanya terus mengalir walaupun orang itu sudah meninggal dunia. Subhanallah. Ya, makanya kan orang yang sudah meninggal dunia dapat 3 tuh yang selalu mengalir pahalanya: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang berdoa kepadanya. Sedekah jariyah disebutkan nomor pertama. Subhanallah. Subhanallah. Maka kalau ada pembangunan masjid, jangan pernah kita meremehkan, dan kita bersedekah semampu kita bisa tentunya, ya. Bagus. Ya, oke, baik. Yang keempat. Ini yang keempat nih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Man ada maridhan, siapa saja yang ngejenguk sahabatnya, saudaranya yang sedang sakit. Auzaro akhon lahu, atau dia mengunjungi saudaranya, bersilaturahim. Mengunjungi saudaranya, jangan cuma di rumah aja. Mengunjungi saudaranya. Tapi dalam pandemi ini kita harus hati-hati juga ya. Pokoknya dalam kondisi bagaimanapun kita banyakin silaturahim. Fillah, ya, yang saudaranya itu tidak disebutkan saudara kandung, tapi disebutkan juga semuanya saudara-saudara seiman. Ai fi sabilillah nadahu munadin, maka nanti di dalam surga nanti dia akan dipanggil-panggil, bi antibata wa toba mamsyak, nanti dipanggil-panggil, kamu kesini, kamu kesini, kamu telah melakukan sesuatu perbuatan yang mulia waktu kamu di dunia, maka kamu kesini. Wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, kamu tuh bangunannya sudah disiapin sama Allah, sudah dibangunkan sudah sejak lama. Subhanallah. Ngunjungin orang yang sedang sakit, menjenguk orang sedang sakit. Kemudian yang kedua, bersilaturahim, berziarah ke rumah saudara kita. Subhanallah. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Hadis sahih, ya. Nah, kemudian amalan yang selanjutnya supaya kita mendapatkan bangunan-bangunan surga adalah ini, man sabara. Sabar itu artinya konsisten, istiqomah dia, terus-terusan. Ala ithnata asyarata rakaah. Yang dia konsisten melakukan 12 rakaat. Minas sunnah, dari salat-salat sunnah. Jadi bukan sholat wajib. Dia konsisten melakukan sholat sunnah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Lagi-lagi bagi pelakunya, dia akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu bangunan rumah di surga. Apa saja itu yang 12 rakaat itu, sholat sunnah itu? Yang pertama, arba'a raka'atin qabla zuhr. Ya, qobliyah, ba'diyah ini. Jadi ini sholat-sholat yang disebutkan oleh Rasulullah ini bukan sholat-sholat yang lain, tapi sholat-sholat yang berhubungan dengan sholat-sholat wajib. Ya, qobliyah, ba'diyah. Sebelum dan sesudahnya. Ya. Arba'a raka'atin qabla zuhur. Sebelum sholat zuhur itu 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Jadi kita kan taunya cuma 2 tuh. Ternyata ada hadis Rasulullah ini, dia menyebutkannya 4. Boleh dilakukannya dengan langsung 4 rakaat, 1 salam.
Boleh juga dilakukannya dengan 2 salam. Ya, jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Wa raka'ataini ba'daha. Setelah salat zuhur 2 rakaat lagi. Ya. Jadi qobliyah dengan ba'diyah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib. Salat ba'diyah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya. Salat ba'diyah isya. Wa raka'ataini qoblal fajr. 2 rakaat sebelum subuh, sebelum salat fajar. Subhanallah, 12. Jadi seperti ini 12-nya. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Siapa saja yang konsisten melakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan dia satu bangunan di surga. Subhanallah. Sekarang timbul pertanyaan, Ustadz, itu memangnya berarti qobliyah maghrib nggak ada dong? Itu kan nggak disebutin di situ qobliyah asar. Berarti nggak semuanya disebutin dong? Pertanyaannya indah banget. Jawabannya adalah iya. Jadi Rasulullah konteks ketika beliau mengucapkan hadis ini, Rasulullah mau meringankan kita, nggak disebutkan semuanya. Kalau disebutkan semuanya kan jadi berat tuh. Makanya siapa saja yang konsisten dipilihkan sama Allah yang 12 rakaat itu saja. Kalau di semuanya disebutin maka jadi berat. Karena ini amalan-amalan sunnah, Rasulullah tidak mau memberatkan umatnya. Itu dia. Terus memang berarti ada dong sholat-sholat qobliyah sebelum maghrib atau sebelum asar. Ada hadisnya di hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah pernah mengatakan, baina kullil adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, baina kulli adzanaini salatun, sampai 3 kali Rasulullah ucapin itu. Ya, antara azan dan qomat ada salat ringan 2 rakaat. Antara azan dan qomat ada 2 ringan, ada salat ringan 2 rakaat. Jadi sampai 3 kali Rasulullah mengucapkan itu adalah sholat qobliyah. Ya, jadi kesimpulannya semua sholat qobliyah, semua sholat wajib itu ada sholat qobliyahnya, sedangkan yang ba'diyahnya semuanya ada kecuali yang 2, yaitu setelah sholat asar dan sholat subuh. Ya, itu dia ilmunya. Ya, ayo kita amalkan yuk. Amalan-amalan ini kita konsisten dengannya, sama-sama kita akan mendapatkan satu bangunan di surga yang Allah persiapkan untuk kita. Subhanallah. Baik, kita akan lanjutkan amalan-amalan yang lainnya. Amalan yang lainnya, man sadda furjatan. Nih, ilmu nih. Makanya kalau ada imam yang mengimami sholat wajib, dia selalu mengingatkan, ayo rapatkan. Ini banyak yang bandel, banyak yang nggak mau. Ya, rapatkan. Kita nggak ngomongin tentang waktu saat pandemi. Kalau pandemi beda lagi. Tapi kalau saat kondisi normal, kalau disuruh sama imam rapat, harus rapat. Lurus, harus lurus. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu amalan-amalan orang yang inginkan bangunan di surga. Tolong perhatikan ini bapak-bapak. Nih kalau lagi sholat berjamaah, jangan malas-malas lah merapatkan barisan itu. Ya, man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa saja yang memepetkan, merapatkan barisan, menutupi celah. Karena kan kita sudah sering mendengar itu bahwa Rasulullah mengatakan antara celah orang yang sholat berjamaah, antara orang yang satu dengan yang lainnya ada celah. Di situ ada setan yang selalu mengganggu. Maka jangan sampai dikasih celah. Makanya dirapatkan. Ya, siapa saja yang menutupi celah, merapatkan barisannya di dalam sholat, Allah mengangkat derajatnya dengan membangunkannya bangunan di surga. Subhanallah. Udah diangkat derajatnya, kemudian dia dikasih bangunan surga lagi. Apa susahnya merapatkan barisan? Makanya ini yang paling terbaik nih ya, yang paling terbaik gambarnya. Oke, kita akan lanjutkan amalan yang berikutnya. Wah, banyak nih amalan-amalan. Jadi kita kalau dikasih amalan-amalan yang makin banyak, kita bidik mana yang paling kita
pengen segera lakukan. Nah, ternyata banyak lagi nih amalan-amalan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kasih kita kesempatan supaya kita termotivasi untuk mendapatkan bangunan-bangunan surga ini. Dan amalan yang selanjutnya adalah nih, perhatikan gambarnya, subhanallah, ya. Lisan, berhubungan dengan lisan, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan di dalam satu hadis yang sahih, "Ana za'imum bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin, ya, satu bangunan rumah di surga, di pinggiran surga. Jadi di pinggiran surga itu kan ada sungai-sungainya, subhanallah. Liman tarokal mira wa in kana muhiqqan. Siapa saja yang selalu menghindari diri dalam perdebatan walaupun dia dalam posisi yang benar. Hindari. Sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya bahwa kita akan mendapatkan satu bangunan di surga, di pinggiran surga. Wa bibaitin fi wasatil jannah. Dan tadi kan di pinggiran, kalau sekarang di tengah-tengahnya. Masya Allah, di tengah-tengahnya. Liman tarokal kadhib wa in kana mazihan. Siapa saja yang menghindari berbohong, menghindari berdusta pada saat dia sedang bercanda. Walaupun lagi bercanda nggak boleh berbohong. Ya, subhanallah, kita sering nih ya bercanda sambil ngebohong, tapi ternyata kalau kita mau hindari, kita dijamin sama Rasulullah untuk mendapatkan salah satu bangunan di tengah-tengah surga. Kemudian yang terakhir, wa bibaitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Dan aku menjamin dengan satu bangunan di surga, tapi yang paling teratas. Berarti bersama beliau tuh di surga Firdaus itu, ya. Untuk siapa ini? Liman hassana khuluquhu, yang akhlaknya selalu baik, yang akhlaknya selalu mulia, ucapannya selalu terjaga. Subhanallah. Subhanallah. Mari kita sama-sama amalkan ini. Mudah-mudahan kita menjadi bagian daripada yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Subhanallah. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang itu kan bangunan-bangunan surga. Kita pengen tahu sifat-sifat surga yang lain. Sifat-sifat surga yang lain adalah di dalam surga itu ada pohon-pohonan surga. Subhanallah. Ada tanaman-tanaman. Pohon-pohonannya ada yang mirip seperti di dunia lah ya. Ada tanaman-tanaman yang bunga-bunga. Ada yang tanaman-tanaman besar-besar yang menyejukkan. Ya Allah, membuat menjadi teduh luar biasa. Ini ada satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ibrahim yang pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kapan ya? Ayo, pada saat kisah Isra dan Mi'raj, ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu Ibrahim lailatan usriyabi." Pada saat aku di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, usriya. Jadi Isra dulu nih. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diisrokan dari Mekah ke Baitul Maqdis di Palestina. Pada saat diisrokan itu, ya, bukannya di atas langit, berarti masih di Baitul Maqdis. Aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Masya Allah, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim itu mengucapkan sesuatu kepada aku. Ya Muhammad, Iqra ummataka minnis salam. Wahai Muhammad, tolong sampaikan salamku kepada umatmu. Subhanallah. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita. Subhanallah. Yuk sama-sama kita jawab. Wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah. Kita dikirimin salam sama Nabi Ibrahim. Subhanallah. Kita mudah-mudahan berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Subhanallah. Wa akhbirhum, tidak sampai di situ aja. Wa akhbirhum, kemudian Nabi Ibrahim katakan, tolong kasih tahu sama umatmu, annal jannata tibatut turbah. Sesungguhnya surga itu tanahnya itu teduh, enak, nyaman, nikmat. Uzmatul ma, airnya jernih. Subhanallah. Wa annaha qay'an,
Dan di dalam surga itu ada lembah-lembahnya, ada bukit-bukitnya, yang ada pemandangannya indah luar biasa. Wa anna gharasaha, dan di dalam surga itu pun ada tanaman-tanaman surga. Dan kalau umatmu mau menanam tanaman surga, sekarang pun bisa, kata Nabi Ibrahim. Apa dia? Untuk menanam tanaman surga adalah zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Jadi kita ini bisa menanam tanaman di surga sekarang dengan berzikir. Subhanallah. Apa tadi zikirnya? Ini sering kita ucapin nih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadikan ini zikiran kita. Setiap kita bertasbih, memegang tasbih, kemudian kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Satu tanaman ditanamkan sama Allah di dalam surga untuk kita. Subhanallah. Amalan yang luar biasa hebat ini. Maka dari itu Rasulullah pernah mengatakan juga, ya, man qala subhanallah hal azim subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Siapa saja yang berzikir dengan zikir itu satu kali saja, ghurisat lahu naqlatun fil jannah, maka dia akan dibangunkan satu pohon kurma di dalam surga. Satu kali zikir. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau kita berzikirnya 100 kali, berarti 100 pohon kurma di dalam surga. Masya Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dan Imam At-Tirmidzi. Subhanallah. Zikir, cuman zikir doang. Subhanallah. Ngomong-ngomong, Ustadz, saya nggak suka kurma, Ustadz. Habis kurma itu terlalu manis. Lengket-lengket itu gimana gitu. Nah, saya jawab nih ya. Habis yang dimakan kurmanya yang murahan sih. Yang curah, yang belinya tuh. Yang per kilo. Coba kalau belinya yang mahal. Ya, Masya Allah. Tuh di depan Masjidil Haram. Ada hotel-hotel mewah di sana. Di sana dijualin tuh kurma-kurma yang terbaik. Kalau kita beli tuh satu bijinya, Masya Allah, satu bijinya bisa mencapai 100.000. Satu bijinya, satu buahnya itu. Kita makan, ketika dimakan, Allahu Akbar, nikmatnya luar biasa. Emang udah pernah, Ustadz? Udah, saya udah pernah makan itu. Cuman dibeliin sama orang. Tapi rasanya nikmat luar biasa. Itu masih di dunia. Makanya belinya yang mahal, itu masih di dunia. Bagaimana kalau di surga? Subhanallah. Subhanallah, ya. Itu pohonan-pohonan surga itu gimana pohonan-pohonan surga? Ini yang bikin saya takjub nih. Hadis Rasulullah, ma fil jannati syajaratun. Tidaklah satu tanaman di dalam surga illa wasaquha min zahabin. Kecuali batang pohon itu, setiap pohon yang ada di dalam surga itu batangnya terbuat dari emas. Allah. Berarti pantesan tadi pakaian surga itu nggak pernah kotor, nggak pernah lapuk. Jadi kita itu nggak pernah kotor. Kenapa? Karena material-material dari sejak tanahnya, batang pohonnya, debunya tidak membuat kita menjadi kotor. Subhanallah. Apalagi kita sudah membahas tentang bagaimana fisik manusia yang tidak berludah, yang tidak beringus, yang tidak mengeluarkan air pipis, yang tidak mengeluarkan air besar. Itu kan semuanya sumber-sumber kotoran, sumber-sumber bau. Subhanallah. Dari diri kita sudah nggak ada kotornya, dari lingkungan kita pun tidak ada kotornya. Subhanallah, subhanallah. Makanya orang kalau nggak mau masuk surga rugi banget ini, ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimudahkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan kita akan lanjutkan pada sesi yang berikutnya mengenai tentang apakah penghuni surga itu melakukan seks. Apakah ada seks di dalam surga? Ngeri sedap, bro, ya. Baik, itu saja. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care, stay healthy and be safe. Amin ya rabbal alamin.